Salam sejahtera untuk kita sekalian. Ya, saat ini kita sudah tergabung bersama dengan pengampu materi kita. Ya, Assalamualaikum Ibu Isna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, Mustinja. Ya, cerah-cerah semua ini sehat. Itu harapan kita. Ya, semangat. Waktu karena kita sudah lengkap ini, semua peserta juga sudah siap. Ketua kelas untuk melapor seperti biasa, silakan yang ditunjuknya. Perhatian seluruhnya, siap, gerak. Lapor peserta Lacar Angkatan 103 Kabupaten Banggai Kepulauan, kelompok 1 dan 4 berjumlah 20 orang, 19 hadir, 1 sakit, siap menerima materi. Yang ditujukan Bu Stince. Yang kelompok yang sakit. Laporan saya terima, dahului dengan doa, laksanakan. Laksanakan. Sebelum memulai materi, saya mengajak seluruh peserta Lacar untuk berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seluruhnya istirahat di tempat, gerak. Ya, silakan. Ibu Nova sudah, kita langsung masuk ke masing-masing. Silakan. Silakan Martin. Ya. Oke, yang sakit tadi kelompok berapa, Kak? Kelompok 1. Oh, bukan saya. Iya, bukan dong. Kalau kelompok 4 itu tangguh-tangguh nih. Oh, iya dong. Iya. Cukup kita ya, lengkap ya. Oke, Kita mulai. terima kasih. Iya, silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sehat semua ya, kelihatan mukanya semangat-semangat. Nah, sudah dulu juga ini, sudah beberapa hari kita baru ketemu ya. Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Sekarang kita sudah bergabung juga Ibu Isnaini Ramadan, coach untuk kelompok 4. Jadi kita masih berada di agenda 4 di pembimbingan rancangan aktualisasi. Baiklah, untuk tidak berlama-lama silahkan saya serahkan kembali ke Ibu Isnaini dan saya mengawasi dari belakang. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Terima kasih dan tidak sombong. Oke, kita beri aplaus dulu dong buat host kita yang luar biasa, evaluator kita pada hari ini, buat Kakak Nova. Terima kasih, sehat selalu, sukses selalu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Oke, semangat pagi hari ini ya teman-teman sekalian. Seperti biasa kita, karena ini bukan mata pembelajaran, kita hari ini coaching. Agenda kita hari ini coaching memastikan apakah rancangan kegiatan sudah disusun, kegiatan dan tahapan kegiatannya. Jadi saya hanya hari ini memastikan bahwa kalau kemarin kan kita sudah coaching bagaimana kemudian kita mengidentifikasi isu, menapis isu ya, menggunakan tapisan isu dengan menggunakan beberapa alat analisis. Nah, setelah kita menggunakan beberapa alat analisis, kemudian kita coba untuk melihat, menganalisis dari internal dan eksternalnya menggunakan teknik analisis mungkin SWOT, mungkin teman-teman menggunakan SWOT. Kemudian dari SWOT kita menemukan beberapa alternatif solusi. Alternatif solusi kemudian kita tapis lagi menjadi satu solusi atau gagasan yang akan diangkat sebagai rencana aktualisasi. Jadi setelah ditapis bahwa memang solusi yang kita ambil benar-benar dibutuhkan oleh organisasi, ya, dan itu bisa
meningkatkan kinerja masing-masing peserta, khususnya di masing-masing unit kerja masing-masing. Ya, baik. Tanpa panjang lebar ya, karena ini waktu kita hanya 2 jam pelajaran, kemudian pesertanya ada 8 ya, 10 atau 8? 10 Ibu. 10 ya. Oke, kan ada 10 orang. Kita kemudian nanti presentasinya pakai, ada yang sudah selesai PowerPoint-nya? Belum Ibu, ya? masih dalam bentuk Iya, Word. Masih dalam bentuk Word, Ibu. Oh, baik. Kita ujiannya kapan? Rancangannya kapan? Kalau Rancangan berdasarkan jadwal Bu, belum ada jadwal untuk ujian rancangan aktualisasi di Kolabjar. Iya. Ini kan pembimbingan ke berapa? Kedua atau ketiga? Ketiga. Oh, sudah ketiga. Iya. Oke, Iya, kalau ketiga, ketiga kan berarti sebentar lagi sudah rancangan. Kalau enggak salah ya, mungkin lusa kalau enggak salah. 18. Jadi sudah harus dikumpulkan paling lambat, bukan besok ya? Kayaknya tanggal 18 sayang. Ya, tunggu Papa, tunggu Papa. Sinyalnya kayaknya. Tanggal 18, evaluasi rancangan aktualisasi. Hari Sabtu ya? Iya, hari Sabtu tanggal 18 Bu. Ya. Tunggu Papa. Oke. 18 ya. Oke, baik. Lihat saja dulu ya yang sudah dibuat dulu ya. Dimulai dari Pak Bambang, silakan Pak Bambang. Sampai di mana yang sudah dikerjakan. Maksudnya teman-teman jangan menunda waktu ya. Jadi kalau misalnya nanti begitu kita break ini, teman-teman langsung harus menyempurnakan. Pastikan rancangan yang disusun ini rapi ya. Kebanyakan saya lihat kemarin karena terburu-buru jadinya tidak rapi, berantakan. Ya, jadi teman-teman biasakan bekerja rapi. Ya, oke deh. Silakan Pak Bambang. Silakan share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin share screen Bu. Ya, silakan. Ya, dari depan. Oke, siap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ibu, berdasarkan hasil evaluasi kemarin untuk pembimbingan kedua, judul saya yang awalnya penerapan layanan informasi kesehatan berbasis digital di ruang tunggu Puskesmas Tinangkung Utara disesuaikan menjadi layanan informasi kesehatan berbasis digital di ruang tunggu Puskesmas Tinangkung Utara. Isi tertabel. Izin Ibu, yang di sini belum saya masukkan lembar persetujuan, nanti saya masukkan setelah ini. Oke. Selanjutnya bab 1, latar belakang. Untuk latar belakangnya Ibu saya ambil dari modul dan hasil survei datanya saya. Jadi dari foto yang ada bisa dilihat bahwa memang belum ada penerapan layanan informasi berbasis digital di ruang tunggu Puskesmas Tinangkung Utara. Jadi rencananya Bu, di ruang tunggu ini akan saya pasangkan multimedia yang saya maksud dalam isu kemarin. Selanjutnya penetapan isu prioritas. Penetapan isu prioritasnya Bu, saya pakai alat analisis APKL untuk menentukan isu mana yang paling prioritas. Analisis dampak, visi misi organisasi, gambaran umum organisasi, ini keadaan sosial, tugas dan fungsi, manfaat aktualisasi, tujuan aktualisasi. Saya langsung ke identifikasi. Izin Ibu, apa saya bacakan identifikasi isunya atau langsung saja ke poin utamanya, Bu? Poin utamanya saja. Siap. Di Puskesmas Tinangkung, izin Ibu, di Puskesmas Tinangkung Utara, Kecamatan Tinangkung Utara sendiri sangat perlu untuk menerapkan digitalisasi. Tidak dimanfaatkannya digitalisasi dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yang ada. Sebagai contoh yaitu penggunaan media digital sebagai sarana
penyampaian informasi kesehatan akan berdampak pada kualitas pelayanan yang ada di Puskesmas Tinengkung Utara, baik berupa penyuluhan kesehatan berbasis digital atau penyampaian alur pelayanan melalui media digital. Berdasarkan hasil pengamatan langsung dari penulis di Puskesmas Tinengkung Utara yang dilakukan selama bertugas, didapatkan beberapa isu sebagai berikut. Yang pertama, belum adanya layanan informasi kesehatan berbasis digital di ruang tunggu Puskesmas Tinengkung Utara. Yang kedua, belum optimalnya penerapan penggunaan masker ASN. Masker ASN ini merupakan aplikasi absen online, Bu. Dan yang ketiga, belum adanya sistem antrian berbasis digital. Sehingga berdasarkan identifikasi di atas, maka penulis menggunakan tapisat isu APKL sebagai berikut. Dari analisis APKL yang ada, didapatkan skor untuk belum adanya layanan informasi kesehatan berbasis digital di ruang tunggu Puskesmas Tinengkung Utara 18, belum optimalnya penerapan penggunaan masker ASN 16, dan belum adanya sistem antrian berbasis digital 14, sehingga berdasarkan tabel analisis APKL didapatkan bahwa isu yang merupakan prioritas adalah belum adanya layanan informasi kesehatan berbasis digital di ruang tunggu Puskesmas Tinengkung Utara. Maka berdasarkan hasil analisis prioritas tersebut, gagasan pemecahan isu yang akan dilakukan adalah layanan informasi kesehatan berbasis digital di ruang tunggu Puskesmas Tinengkung Utara. Berdasarkan prioritas tersebut, didapatkan beberapa penyebab berdasarkan analisis causal map. Yaitu pertama, pelaksanaan penyuluhan kesehatan yang masih berfokus pada penyuluhan secara langsung. Kedua, belum tersedianya sarana prasarana pendukung berupa televisi, media sosial terkait. Dan yang ketiga, terbatasnya sumber informasi yang dapat disebarkan secara digital atau melalui digital. Sehingga didapatkan berdasarkan penyebab tersebut, penyebab isu belum adanya layanan informasi kesehatan berbasis digital di ruang tunggu Puskesmas Tinengkung Utara. Dan berdasarkan hasil analisis tersebut, rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan koordinasi dengan pimpinan tentang persiapan rancangan aktualisasi. Output dari kegiatan tersebut adalah notulensi hasil diskusi. Stop dulu, Ji. Stop dulu, Pak Bambang. Stop dulu. Yang di kegiatan 1 ya, kegiatan 1. Melakukan koordinasi ini ganti ya, ganti. Saya khawatir nanti Pak Kaban yang uji. Kalau menurut Pak Kaban ini tidak masuk dalam kegiatan. Di sini tulis saja kegiatan persiapan aktualisasi. Ini. Persiapan aktualisasi ya. Persiapan kegiatan aktualisasi, gitu saja. Persiapan kegiatan aktualisasi. Untuk tahapan kegiatan dan outputnya tetap ya, Bu? Tetap. Di sini masukkan tahapan koordinasi, masukkan dalam tahapan. Siap. Koordinasi dimasukkan dalam tahapan kegiatan. Tapi kegiatannya di sini adalah persiapan pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Nah, di sini kemudian tahapannya adalah salah satunya adalah koordinasi, konsultasi, ya. Nah, jadi koordinasi dengan pimpinan, konsultasi dengan teman sejawat misalnya, atau dengan orang yang ada di ruangan kita di sebelah, misalnya seperti itu ya. Nah, oke. Jadi Ibu, tahapan kegiatan memaparkan rencana aktualisasi Puskesmas dan meminta saran diganti dengan koordinasi dengan pimpinan dan konsultasi dengan teman sejawat. Ya, betul. Nah, jadi di sini koordinasi dulu. Setelah dikoordinasi kan kita paparkan, kan gitu ya. Setelah kita paparkan baru kita minta saran. Nah, kira-kira begitu Pak Bambang. Ini kegiatannya diganti ya. Ya, oke. Kegiatan kedua, Bu, memasang media informasi yang tadi multimedia. Jadi tahapan kegiatan berkoordinasi dengan pimpinan terkait strategi pemasangan media informasi yang ada, yaitu TV. Maksudnya Bu, tempat strategis untuk pemasangan media informasi. Kedua, menyiapkan bahan dan alat berupa TV, flash disk, dan bracket. Dan yang ketiga, memasang TV di ruang tunggu Puskesmas Tinengkung Utara.
Outputnya TV sebagai media penyampaian informasi kesehatan terpasang dan flash disk sebagai media penyimpanan bahan penyuluhan. Oke. Lanjut ke kegiatan ketiga. Tahapan ketiga, menyusun dan membuat bahan informasi kesehatan berupa video ucapan selamat datang, penyampaian visi dan misi organisasi, alur pelayanan, dan penyuluhan kesehatan. Tahapan kegiatannya, membuat video ucapan selamat datang dan penyampaian visi misi organisasi oleh pimpinan. Kedua, membuat video tentang alur pelayanan di Puskesmas Sinangkung Utara. Dan yang ketiga, mencari dan membuat video referensi sebagai bahan penyuluhan kesehatan. Outputnya, video yang berisi ucapan selamat datang dan penyampaian visi misi organisasi, video yang berisi alur pelayanan puskesmas, dan yang ketiga video materi penyuluhan kesehatan. Baik, sudah tadi ini cuma 3 kegiatan, Pak Bambang? Ada 5 kegiatan. Oke, tapi belum. Maksud saya tapi belum ini. Sudah, Bu. Ada. Semuanya sudah. 5 kegiatan ya. Oh ya. 4, melaksanakan penyampaian informasi dan penyuluhan kesehatan berbasis digital. Tahapan kegiatan bekerja sama dengan bidang terkait untuk melaksanakan kegiatan penyampaian informasi kesehatan berbasis digital. Dan yang kedua, evaluasi pelaksanaan kegiatan. Outputnya penyampaian ucapan selamat datang, visi dan misi puskesmas, dan alur pelayanan di puskesmas dan penyuluhan kesehatan berbasis digital, serta rekomendasi perbaikan kegiatan ke depan. Jadi untuk rekomendasi perbaikan kegiatan ke depan, Bu, saat evaluasi sebelum selesai, nanti masukan dari teman-teman bisa dijadikan referensi untuk perbaikan video untuk ditampilkan berikut. Terima kasih. Oke, saya kira cukup Pak Bambang ya, sangat baik sekali, rapi juga pekerjaannya. Saya kira untuk Pak Bambang cukup. Kegiatannya juga sudah lebih dari 3 ya. Oke. Saya kira cukup, Pak. Silakan stop share. Terima kasih, Bu. Izin, Bu, berarti untuk yang diperbaiki hanya yang kegiatan sama satu, aja. Iya, kegiatan 1 ya. Oke. Yang Baik, lain terima sudah kasih. cukup bagus ya. Kalau perlu juga kalau masih ada waktu silakan digali lagi nilai-nilainya lebih banyak lagi. Siap. Ya, nilai-nilai kompetennya, nilai berakhlaknya ya. Oke, terima kasih Pak Bambang ya. Saya izin mau ganti perangkat dulu ya teman-teman, soalnya ini kayak ada bermasalah ya. Saya izin ganti perangkat dulu ya. Kak Nova. Siap. Kak Nova, saya ganti perangkat dulu Kak. Lagi siap, kayak laptop yang ya. Sip. Dulu Kak, lift dulu Kak. Iya. Tegangnya ngoni muka ini ya. Ibu awas dari sini toh. Najunda ini susah sekali senyum. Coba lihat mukanya tuh. Gitu kan?
Senyum-senyum. Ibu izin, Ya. Ibu maaf mau konfirmasi kembali yang soal penyampaian dan Hmm. evaluasi rancangan aktualisasi hari Sabtu tanggal 18 ya Bu? Ya, sesuai jadwal. Oh ya, di Kolabjar belum ada Bu, maaf. Iya, nanti di ini sama PIC ya. Siap. Untuk itu Bu, berarti kita nanti menunggu jadwal sebelum disampaikan ke mentor ya? Iya, sebenarnya jadwal sudah ada, cuman kami belum share aja. Siap Bu, baik. Jadwal sudah ada. Terima Tenang kasih saja. Bu. Iya. Jangan tegang, santai-santai saja. Ini sebenarnya ujian begini yang disiapkan mental saja. Ya Bu, Biar- skala mental duluan. Iya, biar buka-buka juga laporanmu kalau percuma saja tah. Mentalmu saja. Kan semua pada kuasai semua bidangnya. Di OPD masing-masing, iya kan? Di tempat kerja masing-masing. Jadi mental saja. Karena baru dengar mau ujian, so kena mental. Sudah ada. Nanti saatnya di-share baru kita share. Soalnya kalau di-share sekarang, tidak mau makan kamu. Iya, enggak. Kan ini kerja apa tadi lagi bermasalah. Oke, langsung saya lanjut Kak Nova. Oke, baik. Selanjutnya silakan Ibu Siska ya, Ibu Siska. Nanti yang teman-teman ini langsung ke tahapan saja ya, yang langsung ke kegiatan saja. Bisa share screen Ibu. Ya, silakan. Jadi ini Ibu untuk tabel rencana kegiatan aktualisasi. Yang pertama yaitu perencanaan kegiatan. Untuk tahapan kegiatannya itu ada 3. Yang pertama melaksanakan pertemuan dengan pimpinan. Yang kedua membahas rencana kegiatan dan meminta bimbingan dan arahan terkait. Yang ketiga mencatat hasil diskusi dengan pimpinan. Kalau untuk rencana kegiatannya saya itu ada 5 kegiatan Ibu. Yang pertama itu kegiatan perencanaan. Yang kedua yaitu melakukan koordinasi dengan pengelola program yang berhubungan dengan program surveillance. Tadi kan Ibu bilang kalau bisa dihilangkan. Maaf Bu Siska, ini diganti ya. di ini. Maaf. Hilangkan Ini juga koordinasinya Ibu ya, di sini apa saja ini apa yang berhubungan dengan program surveillance. Di sini ditulis saja identifikasi aja Ibu ya, di sini ya. Identifikasi program surveillance. Ditulis begitu ya Bu Siska. Ya, Bu. Nah, nanti melakukan koordinasi ini dipindah ke tahapan. Ya. Di sini identifikasi program surveillance. Oke. Nah, salah satu tahapannya adalah melaksanakan koordinasi. Ya. Oke. Lanjut silakan. Yang ketiga yaitu melakukan kegiatan pengolahan dan analisis data surveillance. Untuk tahapannya ada yang pertama itu melakukan perekapan, yang kedua menginput data dalam software SPSS, yang ketiga yaitu melakukan pengolahan dan analisis data berdasarkan
tempat, orang, dan waktu dengan menggunakan software SPSS. Yang keempat yaitu menyusun laporan hasil analisis data, dan untuk tahapan kegiatannya menyiapkan hasil analisis, menginterpretasi analisis data. Yang kelima yaitu melaporkan mengenai laporan hasil analisis data. Untuk tahapan kegiatannya yaitu melakukan pertemuan dengan pimpinan untuk melaporkan hasil analisis data, menyampaikan dan menjelaskan hasil analisis data, dan yang ketiga menyampaikan dan menjelaskan hasil analisis data kepada pengelola program. Itu untuk tahapan kegiatannya, Ibu. Ada 5 kalau dari saya. Apa saya tidak dengar suaranya ya? Apa saya tadi Anda dengar suara? Halo? Oh, Ada suara? lepas headset mungkin. Oh ya, oke. Coba Ibu tadi melaporkan itu, coba jadi di tahapan kegiatan saja itu mungkin melaporkan, tapi coba lihat saya melaporkan tadi. Coba saya lihat. Yang kegiatan terakhir, Ibu. Terakhir tadi. Ya, ini. Melaporkan mengenai laporan hasil analisis. Kalau melaporkan mengenai hasil ini kan data sifatnya ya Bu ya. Di situ saja ditulis analisis data saja, menganalisis data, menganalisis data apa yang dianalisa. Kan misalnya menganalisis data surveillance. Nah maka di situ analisis data surveillance, melakukan analisis. Jadi tidak melaporkan. Laporan bagian dari tahapan kegiatan. Ya, oh iya. Jadi kalau tahapan kita melakukan analisa kan identifikasi, setelah kita mengidentifikasi, mengumpulkan data, setelah mengumpulkan data kita analisis, setelah kita analisis kan kita nah ini kan interpretasi data maksudnya ya, atau baru kita sosialisasi data kan begitu. Nah jadi di situ melaporkan itu bagian dari tahapan kegiatan. Jadi di sini menganalisis data surveillance yang pertama ya melaporkan hasil data yang salah ya Bu ya. Oh ya. Dan seperti itu. Ya Ibu, mohon izin. Jadi yang 5 ini saya ganti kegiatannya dengan menganalisis data surveillance. Ya, salah satunya adalah melaporkan. Apalagi kalau itu sudah selesai dianalisis atau belum dianalisis? Sudah Ibu, masuk di tahap kegiatan yang keempat. Oke, berarti kalau yang berarti itu hasil analisis data. Ya toh, oh, iya. apalagi namanya evaluasi hasil analisis data. Kan gitu ya Bu, mengevaluasi, misalnya kan mengevaluasi, nah, bukan melaporkan laporan hasil, mengevaluasi hasil
analisis data. Salah satunya kan adalah melaporkan mengenai hasil analisis data kan begitu Bu Siska. Iya, Ibu. Ya, jadi harapannya kalau di kegiatan itu adalah poin besarnya ya, poin-poin besar terdiri dari kegiatan dan tahap kegiatannya yang dirinci menjadi misalnya melaporkan. Setelah kita melaporkan, melakukan pertemuan, kemudian melaporkan, kemudian menjelaskan, kan seperti itu ya. Iya. Nah, jadi ini evaluasi berarti evaluasi hasil. Iya, Ibu. Kemudian nomor 6 ini apa? 5 Cuma saja? sampai 5, Ibu. Oke, berarti cocok evaluasi yang ini. Nah, Iya. karena pada tahap kegiatan itu kan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Jadi cakupan kegiatan itu harus meliputi ketiga hal tadi. Jadi di setiap rencana aksi itu ada persiapan, pelaksanaan, evaluasi. Ya, oke, saya rasa gitu ya evaluasi ya. Nah, evaluasi juga adalah mengukur dari hasil analisis yang Ibu lakukan. Iya. Kita lakukan. Oke. Saya rasa cukup bagus Ibu ya. Sekali lagi nanti laporannya dirapikan sama dengan Ibu. Pak Bambang ya, laporannya rapi. Dirapikan. Pokoknya jangan tulisannya sana kemari ya. Oke. Ya, baik. Saya rasa cukup Bu. Ya, Ibu. Terima kasih. Ya. Ya. Selanjutnya Ibu Ika Rahmawati, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sharing, Bu. Hasil dari evaluasi pembimbingan kemarin dengan judul Edukasi dan Sosialisasi Penulisan Dokumentasi Asuhan Keperawatan Berbasis Multimedia di Ruang UGD Rumah Sakit Pratama, Bilbanggai, Buku Selatan. Masuk pada latar belakang saya dapatkan kemarin dari ini yang diedukasi siapa ya? Bu Ika. Bagaimana, Ibu? Bu Ika. Yang kemarin kita edukasi ini siapa ya? Apakah teman sejawat, Ibu? Ya, teman di ruangan UGD. Ya. Oh, baik. Siap. Ya, karena ini pendokumentasian asuhan keperawatan di ruangan UGD, Bu. Ya. Ini dari penetapan isu prioritas saya menggunakan analisis USG dengan isu belum optimalnya format cara penulisan dokumentasi asuhan keperawatan di ruang UGD. Dampak isu belum optimalnya format cara penulisan dokumentasi asuhan keperawatan di ruang UGD tidak diatasi, maka akan mempengaruhi kinerja perawat, yaitu tidak memperoleh informasi tentang keadaan kesehatan klien secara lengkap, tidak dapat menentukan masalah keperawatan dan kesehatan klien, tidak dapat menilai keadaan kesehatan klien dengan benar, dan tidak dapat membuat keputusan yang tepat dalam menentukan langkah-langkah berikutnya. Ada visi misi. Langsung ke tahapan saja ya, langsung ke tahapan. Iya, Bu. Tahapan kegiatan saya ada melakukan koordinasi dan mentor, hanya 3 kegiatan, Ibu. Melakukan koordinasi dengan mentor, melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang format dokumentasi asuhan keperawatan, dan melaksanakan evaluasi dengan teman sejawat tentang cara pengisian format asuhan keperawatan. Untuk kegiatan yang pertama, tahapan kerja, konsultasi dengan mentor, kemudian mencari referensi dan menyusun materi. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan format
dokumentasi asuhan keperawatan. Yang pertama itu konsultasi dengan mentor terkait sosialisasi dengan panduan SOP, membuat jadwal sosialisasi dan edukasi sesuai kesepakatan bersama teman sejawat, dan ketiga melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi berbasis multimedia. Kemudian yang ketiga, melaksanakan evaluasi, mengevaluasi tahapan kegiatannya, mengevaluasi dengan teman sejawat. Mungkin itu tahapan kegiatan saya, Bu. Sama tadi ya Bu ya, Ibu Ika ya, koordinasi dengan kita di persiapan, ya Bu Ika ya, persiapan. Lalu kedua kemudian Melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang format dokumentasi asuhan keperawatan. boleh. Oke, nomor 3. Yang ketiga, melaksanakan evaluasi dengan teman sejawat tentang cara pengisian asuhan keperawatan. Oke, nomor 4. Hanya 3 kegiatan, Bu. Jangan, harus lebih dari. Kalau saran saya harus 5 kegiatan ya, Bu Ika ya. 5 kegiatan. Cari-cari lagi kegiatan yang lain. Nanti kalau misalnya agak sulit, nanti japri saja saya ya, Bu ya. Bu Ika ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Upayakan 5 kegiatan. Ya. Iya. Setiap kegiatan itu dalam indikator penilaian penguji itu minimal 5 kegiatan. Iya, Bu. Nanti masalahnya sebenarnya sih 4, tapi kalau misalnya tiba-tiba satu kegiatan dianggap bukan kegiatan kan jadi kurang nantinya. Ya. Oke ya, Bu Ika ya. Nanti identifikasi lagi banyak kok tahapan-tahapan kegiatan yang bisa kita lakukan. Oke. Ya, oke. Baik. Ya, Ibu. Silakan 3 kegiatan ini tinggal tambahkan 2 lagi atau mungkin dirubah? Tambah 2 lagi, tidak dirubah. Tambahkan 2 lagi. Yang jelas terakhir evaluasi. Ya, Bu ya. Ya. Baik. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih Bu Kaya. Silakan stop share. Selanjutnya Bu Yunarti, silakan. Ya, Ibu. Share, Bu. Ibu, sesuai dengan kemarin yang pembimbingan kemarin, judul yang di ACC yaitu optimalisasi penerapan OP, identifikasi pasien berbasis partisipasi di ruang perawatan dewasa RS Pratama Bila Banggai, Buku Selatan, Bu. Dan rancangan kegiatan aktualisasi, Ibu. Yang pertama, persiapan kegiatan aktualisasi. Tahapan kerjanya yaitu bertemu dengan dan berkonsultasi dengan mentor. Yang kedua berkoordinasi dengan kepala ruangan perawatan dewasa. Yang ketiga berkoordinasi dengan kepala ruangan rekam medis. Yang keempat, tahapan kerjanya itu membuat jadwal kegiatan. Yang kedua, kegiatan kedua, membuat SOP, tentang pemasangan manfaat pemasangan gelang. Membuat SOP tentang identifikasi dan pemasangan gen. Yang tahapan kerjanya yaitu 1. Melakukan konsultasi dengan mentor, 2. Menyusun SOP, 3. Meminta persetujuan. Kegiatan ketiga, memasang penanda nomor dan identifikasi di bed pasien. Kegiatan tahapan kerjanya yaitu pertama mencari referensi dan identitas di bed, yang kedua membuat dan
Ya Allah, maaf Ibu. Tiba-tiba, Keluar ya. iya Ibu, maaf sekali. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Dicoba lagi, dicoba lagi. Saya ulang lagi Ibu ya. Tadi kegiatannya saya belum lihat sampai yang kelima belum. Coba berapa tahapan tadi? Yunarti berapa tahapan? Ada 5 kegiatan Ibu. Oke. Oh ya, 5 kegiatan berapa tahapan? Tahapan yang pertama itu 4 tahapan. Tahapan yang kedua itu 3 tahapan. Tahapan yang ketiga itu kegiatan ketiga itu 3 tahapan. Dan kegiatan keempat itu ada 3 tahapan kerja, dan kegiatan ada 3 juga Ibu. Ya, Tahapan oke. kerja. Tadi kan saya sudah berikan masukan ke Pak Bambang, Bu Siska, sama Ibu Ika. Nanti teman-teman menyesuaikan ya masukan-masukan saya tadi. Kalau kira-kira kurang lebih sama tadi ya, nanti tolong disesuaikan saja ya, supaya saya tidak berulang-ulang menjelaskan. Ya, Ibu Yunarti ya. Kan tadi Ibu, saya sudah. saya bertanya. Silakan. Bisa bertanya Ibu? Boleh, silakan. Yang dievaluasi kegiatan bukan yang tahapan ketiga itu melakukan evaluasi hasil pengisian lembar kuesioner, Bu. Kan ada pretest dengan tes setelah saya melakukan sosialisasi. Oke. Jadi itu saya mengatakan ada pretest di depan di awal di persiapannya. Ada di tahapan kegiatan yang keempat Ibu, yang sosialisasi. Oh, oke. Ya, masalah. Melakukan kuesioner pretest, Bu. Iya, oke. Tapi hasil evaluasinya ini harus nanti di apa lagi namanya disajikan ya hasilnya. Oh iya, dalam bentuk itu ya kuesionernya. Ya, dianalisa lagi hasilnya. Karena kan kalau misalnya tujuannya adalah peningkatan pemahaman, kita harus buktikan bahwa terjadi peningkatan terhadap pemahaman orang terkait dengan apa yang Ibu lakukan ya. Sosialisasikan. Iya. Jadi Ibu, ini nanti setelah kuesionernya ini kemudian dilakukan hasil evaluasinya ini, nah harus ada matriks infografis berapa peningkatan kemampuan orang, ya? Oh, iya. Bisa dipahami? Oke. Oke, silakan. Iya. Saya kira itu saja deh ya. Saya kira bagus. Jadi tahapan itu minimal 3 tahapan. Setiap kegiatan minimal 3 tahapan. Jadi kalau ada yang masih 2 tahapannya silakan ditambahkan. Oh, kalau Ibu kalau dievaluasi kegiatan ini saya tambahkan di tahapan kerjanya yang keempat itu melaporkan kepada pimpinan, masih masuk ya Bu? Yang mana? Yang evaluasi kegiatan kan setelah saya melakukan evaluasi yang melapor pimpinan satu kali saja, melapor pimpinan 1 kali saja, evaluasi kan nanti tetap seperti itu. Iya. Oke, saya kira tidak usah Bu. Oh iya, makasih banyak Bu. Saya izin stop. Baik, selanjutnya tadi Ika, Siana, siapa ya? Bu Najunda ya, Najunda silakan. Ini waktunya terbatas ya Bu, langsung ke tahapan saja ya. Ya Bu. Yang lain nanti menyesuaikan masukan saya tadi dari Pak Bambang, Siska dengan Ibu Ika, semua itu sebenarnya untuk semuanya ya. Jadi 1 kali saja, maksudnya tidak saya ulang-ulang lagi. Silakan. Ya, izin share screen Bu. Ya Bu, jadi dari rencana kegiatan aktualisasi saya itu ada 5 rencana kegiatan besar yang dimana tahapannya untuk yang pertama melapor dan meminta persetujuan seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi untuk diperbaiki. Kemudian untuk tahapan kegiatannya itu pertama menyiapkan bahan konsultasi, kemudian melakukan pertemuan dengan pimpinan untuk membahas rencana kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya meminta saran atau masukan dari pimpinan untuk pelaksanaan kegiatan atau bimbingan dari pimpisasi.
Terus membuat surat persetujuan rencana kegiatan. Ini untuk rancangan tahap 1. Kemudian untuk yang kedua, mengidentifikasi jenis dan kategori obat di gudang puskesmas Salakan. Yang pertama itu mendata obat yang ada di gudang dan apotik, kemudian mempelajari kategori obat yang termasuk LASA, HAM, dan NIR-ED, serta penyusunan obat berdasarkan bentuk sediaannya, lalu mengkategorikan sediaan berdasarkan penandaannya masing-masing. Lalu melakukan pencatatan untuk masing-masing obat. Kemudian yang ketiga yaitu membuat label untuk penandaan sediaan. Yang pertama, tahapan kegiatannya kan hasil desain dengan pimpinan. Selanjutnya mencetak label sediaan. Yang keempat itu penyusunan sediaan dan pemberian label penandaan. Itu penyusunan sediaan berdasarkan bentuknya. Kemudian pemberian label penanda pada sediaan. Oke Bu ya, saya keluar juga. Tidak apa-apa. Saya kira cukup ya Bu. Apa tadi itu? Keluar ya, terlempar ya? Terlempar. Ya udah. Iya. Oke, biasa. Jaringan ini kurang bersahabat ya sudah beberapa hari ini. Baik, saya kira cukup Bu Najuna ya. Saya sudah lihat kok tadi sudah sangat baik sekali. Sisa penyempurnaan tadi ya disesuaikan dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya. Iya. Oke. Terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Lalu siapa tadi yang belum? Ibu Mercy ya. Mercy Ludi SKM, silakan. Izin share screen Ibu. Baik Ibu, apa sudah kelihatan? Ini kelihatan ini. Audio setting.
Tidak ada suara ya saya. Aku tidak bergerak memang ya, Bu Mercy. Apa sudah ada suara Ibu? Ada. Ada, silakan. Cuma ininya enggak bergerak nih. Share screen-nya enggak bergerak ke atas. Jadi berdasarkan kemarin, hasil pembimbingan yang kemarin, revisi judul saya yaitu mengenai layanan aduan darurat melalui penyediaan alat komunikasi berbasis partisipatif keluarga pasien dirawat inap Puskesmas Bulagi. Langsung saja di tahapan kegiatan. Yang pertama, persiapan pelaksanaan aktualisasi terdiri tahapan kegiatannya. Yang pertama itu konsultasi dengan kepala puskesmas, kemudian konsultasi dengan kepala perawatan, selanjutnya penyediaan alat komunikasi. Tahapan kegiatannya mencari informasi mengenai alat komunikasi, kemudian mengadakan alat komunikasi, menyiapkan tempat layanan aduan, kemudian menyiapkan petugas yang bertugas menerima layanan aduan. Selanjutnya tahapan yang ketiga yaitu kegiatan yang ketiga yaitu sosialisasi panduan layanan aduan gawat darurat. Tahapan kegiatannya itu menyiapkan materi sosialisasi, membuat leaflet, kemudian sosialisasi. Jangan main-main alasannya, harus konsisten. Kemudian kegiatan yang keempat yaitu melaksanakan evaluasi pengadaan alat komunikasi layanan aduan. Yang pertama, tahapan kegiatannya itu membuat kuesioner evaluasi, melaksanakan evaluasi, kemudian membuat laporan evaluasi. Oke, saya kira cukup bagus. Kalau bisa ditambahkan lagi satu kegiatan ya, Bu Siska. Oh iya, Ibu. Jadi cari yang Bu Siska, Ibu Mercy, sorry. Bu Mercy ya, cari lagi satu kegiatan yang similar lah, yang cocok untuk aktualisasi. Oke, Bu Mercy, saya kira cukup, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Raise hand yang belum. Yang raise hand yang belum, Dek. Ya, oke. Ibu Rosiana, silakan. Ibu Dian dan Rosiana ya. Ibu Rosiana dulu. Masih ada 3 ya. Ibu Novel. Oke, Ibu Rosiana dulu, kemudian Ibu Novita dan Ibu Fatma. Oke, lanjut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya screen, Bu. Apakah sudah terlihat, Bu? Ya. Ya, terima kasih. Kemarin itu ada perubahan judul di sini. Jadi untuk judul yang baru itu yaitu optimalisasi pengamatan epidemiologi penyakit hipertensi berbasis analisis SPSS versi 28 di Puskesmas Bakalan Raya. Ya, untuk kegiatan yang pertama itu persiapan kegiatan aktualisasi. Untuk tahapan kegiatan yang pertama menyiapkan bahan konsultasi yang berkaitan dengan pengamatan kepada mentor.
Yang kedua, memberikan penjelasan mengenai tahapan kegiatan yang akan dilakukan. Yang ketiga, meminta persetujuan pimpinan atau mentor. Kemudian, kegiatan yang kedua yaitu menyiapkan alat dan bahan untuk melakukan pengamatan epidemiologi penyakit hipertensi. Tahapan kegiatan yang pertama membuat dan mencetak kuesioner. Yang kedua, mempersiapkan kuesioner. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan programmer terkait pengamatan yang akan dilakukan. Kemudian, kegiatan yang ketiga, melaksanakan pengamatan epidemiologi penyakit hipertensi. Tahapan yang pertama menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, menentukan responden yang akan memberikan informasi. Yang ketiga, melakukan pengamatan epidemiologi. Kemudian, kegiatan yang keempat, melakukan pengolahan berdasarkan orang, tempat, dan waktu. Tahapan kegiatan melakukan pengolahan dan analisis data berdasarkan orang, tempat, dan waktu dengan menggunakan software SPSS versi 28. Kemudian menyusun hasil laporan kegiatan. Ya. Kemudian yang ketiga, melaporkan hasil kepada pimpinan. Sorry Bu, yang keempat tadi setelah melakukan analisis pengolahan menyusun hasil analisis. Ya. Yang kelima. Yang kelima ya. Nanti bisa ditambahkan evaluasi pelaksanaan kegiatan bisa saja ya Bu. Atau evaluasi manfaat kegiatan bisa saja. Oh, yang terakhir Bu. Saya jadi 5 tahapan Bu. Oh. Ya. Ya kan 5 tahapan, minimal 5 tahapan. Karena kalau ada tahapan salah satunya yang tidak cocok buat penguji, nah khawatirnya mempengaruhi nilainya Bu Rosiana ya. Oh iya Bu. Ya, baik. Oke, terima kasih Bu Rosiana, bagus sekali juga ya tahapannya bagus. Oke. Lalu Ibu Novi, silakan. Novi, Fatma, Dian masih ada ya? Bisa 34 menit, boleh. Singkat padat jelas saja Bu. Apakah sudah kelihatan, Bu? Belum kelihatan. Ibu Novi, mungkin filenya dibuka dulu baru di-share sayang. Kalau biasanya begini dia tidak terbuka. Dibuka dulu, di stop share dulu, stop share. Baru nanti habis itu filenya dibuka dulu. Filenya dibuka dulu baru di-share. Filenya. Coba Anda akan dulu ini, Pak. Oke. Ke sana. Ya, Ibu, apakah sudah kelihatan? Oke, sudah. Ya, baik. Terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung ke tahapan kegiatan. Ya, inilah rencana kegiatan aktualisasi yang saya susun. Yang pertama itu persiapan rencana aktualisasi
Tahapan kegiatan, melakukan konsultasi, rencana kegiatan, aktualisasi dengan atasan, dan menjelaskan maksud dan tujuan dengan menunjukkan rancangan kegiatan. Dan yang kedua, tahapan yang kedua, yaitu meminta arahan dan masukan mengenai rancangan kegiatan kepada atas. Dan yang ketiga, meminta izin kepada mentor atau atasan untuk melakukan memberdayakan masyarakat menyediakan alat telekomunikasi dan melaksanakan sosialisasi. Dan yang kedua, melakukan konsultasi, kegiatan yang kedua, melakukan konsultasi rencana kegiatan aktualisasi dengan pengelola program penyakit menular. Tahapan kegiatan di sini saya lakukan menemui pengelola program dan menjelaskan maksud dan tujuan dengan menunjukkan rancangan kegiatan. Dan kegiatan yang ketiga, menyediakan alat komunikasi. Tahapan kegiatan pertama, mencari referensi tempat pembelian alat komunikasi, dan yang kedua, membeli alat komunikasi. Dan untuk tahapan yang Tunggu dulu, sayang. Tunggu dulu. Novi ini. Membeli alat komunikasi ini dibeli, emang ada anggarannya untuk beli? Iya, ada, Bu. Yakin ya, Bu Novi ya? Alatnya Iya. dibeli. Iya. Bukan sudah ada alatnya saja? Ya, Ibu. Bukan alatnya sudah ada? Alatnya belum ada, Bu. Itu yang kita siapkan sesuai dengan sarannya mentor, itu yang kita siapkan, Bu. Tapi nanti ada ya, pastikan alat ada benar-benar dibeli kan? Iya, Bu. Ya, oke. Saya khawatir saja nanti tidak ada anggarannya. Ada ya? Ada, Bu. Oke. Yang di sini, yang ketiga, membuat media edukasi, mencari referensi cara membuat poster. Yang kedua, membuat desain poster. Inilah tahapan kegiatan saya, Bu. Dan yang ketiga itu menempel poster. Oke, lalu yang kelima tambahkan evaluasi ya, Bu ya? Ada? Oh, ditambahkan tahap. Saya belum tambahkan itu, Bu. Kan edukasi, ya tentu kita juga akan melihat apakah orang sudah teredukasi atau belum, ya kan? Maka kita harus lakukan evaluasi. Nanti buat saja semacam kuesioner ya, kuesioner bisa dibuat juga dalam bentuk Google Form, berikan pertanyaan-pertanyaan. Ibu izin bertanya, boleh? Tabe, Bu. Kayaknya Ibu terlempar keluar deh. Pantasan saya sudah menunggu, saya kira Ibu yang... Iya, jaringan lagi nggak bagus nih. Saya menunggu beliau masuk dulu di end session, baru saya kirim kembali. Ya. Ntar pas selesai nanti semua ke main session ya. Jangan leave dulu. Siap, Ibu.
Semua mentornya sudah standby kan ya? Untuk persiapan hari Sabtu ya? Ibu, Siapa yang dua ininya? Siapa yang satu mentor mereka berdua? saya sama Ika, Ibu. Yunarti sama? Ika. Saya, Bu. Oh, Ika Rahmawati. Ya, Bu. Oke. Saya dengan Mercy, Bu. Oke, nanti disampaikan sama Ibu Japri ya. Ini Ya, Ibu Bu. sudah. Jaringan nggak bagus tuh di Morowali, Bu Isna. Tak lempar. Ya kan tak lempar terus. Tidak Marah apa-apa. katanya. Yang penting tak lempar sendiri, tidak dilempar. Siap sayang. Ya, Lanjutkan. ya. Oke, lanjut. Tadi masih Bu Novi ya? Ya, masih saya. Ya, silakan. Ya. Ibu, izin bertanya, Bu. Ya. Apakah ini kan seperti yang lalu Ibu bilang, Bu katakan bahwa tujuannya kita yaitu memberdayakan masyarakat. Tujuannya kita bukan fokus pada alatnya. Di sini apakah bisa saya tambahkan di kegiatan, untuk kegiatan itu boleh saya tambahkan kegiatan sosialisasi, Bu? Sosialisasi. Harus begitu, harus ada sosialisasi memang. Oh iya, Bu. Nah, iya, Ibu Novi kan kalian ini tujuannya ke masyarakat, jadi memang harus begitu. Iya. Oke. Dan yang kedua, Bu, saya ingin bertanya mengenai ini kan kasusnya saya membahas tentang penyakit menular. Apakah kira-kira bisa saya lampirkan data mengenai penyakit menular seperti penyakit TB paru, penyakit HIV/AIDS dengan jumlah orang yang mengidap penyakit, namun di sini kita menjaga kerahasiaan pasien, namanya itu kita blur. Iya, harus sebaiknya begitu. Itu masukkan nanti di dalam latar belakang ya, latar belakang. Data pasien itu kan supaya dia berbasis data. Baik, Ibu, terima kasih. Terima kasih, Bu Novi. Bagus ya, nanti bisa dirapikan rancangannya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Bu Dian. Dulu, stop share. Ya, stop share dulu. Oke. Lanjut Ibu Dian Rahmawati. Terakhir Bu Fatma ya. Ibu Dian langsung tahapan juga ya. Masukkan data. Masukkan data. Apakah sudah terlihat? Latar belakang. Berbasis. Oke. Ini rancangan saya tentang optimalisasi penerapan pengisian sosialisasi SOP ya untuk pengisian kartu stok perbekalan farmasi di Rumah Sakit Pratama Bila Bangga Buku Selatan. Untuk kegiatannya ini ada 5 kegiatan, Bu. Yang pertama, membuat rancangan panduan kegiatan pengoptimalan pengisian kartu stok. Ini tahapan kegiatan yang pertama konsultasi bersama mentor, kemudian membuat rancangan panduan kegiatan berdasarkan arahan mentor, dan yang ketiga mencatat hasil pertemuan arahan dan bimbingan dari mentor. Kegiatan yang kedua menyusun SOP penulisan kartu stok dan pembuatan format kartu stok yang sesuai dengan ketentuan. Kegiatannya yang pertama studi literatur. Kemudian yang kedua menyusun SOP pengisian kartu stok. Yang ketiga membuat format kartu stok dan membuat video tutorial pengisian kartu stok. Kegiatan yang ketiga sosialisasi SOP pengisian kartu stok dan tutorial pengisian format kartu stok secara elektronik. Kegiatannya yang pertama menyiapkan bahan sosialisasi.
Yang kedua, meminta untuk meng-share ke WAG, SOP, dan video tutorial kepada PJ Farmasi. Kemudian yang ketiga, ini mengirimkan SOP dan tutorial pengisian kartu stok via WAG. Kegiatan yang keempat yaitu pengisian kartu stok. Jadi setelah melakukan sosialisasi, kita langsung menerapkan untuk pengisian kartu stoknya. Yang pertama, kegiatannya itu melakukan pengisian kartu stok sesuai jenis pengadaan obat, Alkes, dan BMHP sesuai SOP. Yang kedua, meletakkan masing-masing kartu stok bersama dengan perbekalan farmasinya. Yang ketiga, mengisi kartu stok setiap terjadi mutasi perbekalan. Kegiatan yaitu pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Untuk kegiatannya, yang pertama merancang dan membuat lembar kuesioner. Kemudian yang kedua, membagikan lembar kuesioner untuk diisi oleh pegawai atau staf farmasi. Yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap hasil pengisian lembar kuesioner dan meminta kritik dan saran dari rekan kerja di unit farmasi. Kegiatan saya, Bu. Oke. Saya kira bagus ya punya Bu Dian, komplit perencanaan pelaksanaan evaluasi. Ya, lanjut saja Bu ya. Bagus, sudah bagus. Silakan stop share Bu Dian. Terima kasih. Lalu Ibu Fatma silakan sayang. Fatma terakhir ya. Ibu, terima kasih. Panas. Keluar. Sudah bisa dilihat Ibu? Kelihatan, mungkin sebentar lagi. Berdasarkan diskusi kemarin, judul yang saya angkat itu penerapan SOP tata tertib pengunjung pasien melalui sosialisasi berbasis multimedia di ruang HCU Rumah Sakit Trikora Salakan. Di sini saya menyiapkan 6 rangkaian kegiatan aktualisasi. Yang pertama itu persiapan rencana aktualisasi. Tahapannya pertama menemui mentor dan memberikan penjelasan tentang rencana kegiatan, kemudian mencatat masukan dan saran mentor. Kemudian saya menemui Kepala Bidang Keperawatan Rumah Sakit Trikora dan menjelaskan rencana kegiatan serta mencatat masukan beliau. Kemudian menemui Kepala Ruangan HCU dan memberikan penjelasan tentang rencana kegiatan serta mencatat masukan dari beliau. Kemudian kegiatan kedua yaitu menyusun SOP tata tertib pengunjung pasien. Pertama mencari sumber materi tentang tata tertib pengunjung dan penunggu pasien, kemudian menyusun SOP tata tertib pengunjung pasien. Selanjutnya memperbaiki dan menyelesaikan SOP tata tertib. Kegiatan ketiga, menetapkan SOP tata tertib pengunjung. Tahapannya, pertama menemui mentor dan memberikan penjelasan tentang materi rancangan SOP yang saya telah susun, kemudian mengajukan penetapan SOP. Kegiatan selanjutnya, membuat dan memasang poster tata tertib pengunjung pasien. Tahapannya, mengkonsultasikan poster tersebut kepada mentor, kemudian merancang desain poster dan mencetak poster, kemudian menentukan lokasi pemasangan dan memasang poster tata tertib pengunjung pasien di ruangan yang tempat yang telah ditentukan. Kegiatan kelima, melakukan sosialisasi SOP tata tertib pengunjung pasien. Tahapannya pertama, koordinasi dengan Kepala Ruangan mengenai sosialisasi SOP, mempersiapkan materi sosialisasi SOP tata tertib. Tahapan selanjutnya
melaksanakan kegiatan sosialisasi SOP tata tertib pengunjung pasien. Kemudian kegiatan terakhir mengevaluasi penerapan SOP tata tertib pengunjung pasien di ruangan HCU. Ini tahapannya: pertama, membuat instrumen evaluasi; kedua, melakukan evaluasi penerapan SOP; yang ketiga, membuat laporan evaluasi. Itulah rangkaian rancangan aktualisasi saya, Bu. Coba lihat yang kelima, Bu. Coba tadi. Yang kelima, melakukan sosialisasi SOP tata tertib pengunjung pasien. Oke, iya. Jadi tadi Ibu masukkan juga evaluasi ya. Entah itu evaluasi manfaat, entah itu evaluasi dari hasil sosialisasi. Oh iya. Ya Bu ya, pokoknya selalu tambahkan evaluasi supaya kegiatannya utuh. Sekali lagi harus teman-teman ada perencanaan. Jadi siklus dari kegiatan itu ada perencanaan, kemudian ada pelaksanaan, dan ada evaluasinya. Nah, jadi kalau kita membuat judul adalah meningkatnya, berarti harus ada kelihatan peningkatannya di evaluasi akhir. Ya, meningkatnya atau optimalisasi. Berarti bagaimana, apakah terjadi optimalisasi? Itu harus ada kelihatan di evaluasi. Nah, sebelumnya kenapa, kemudian sesudahnya kenapa teroptimalnya. Jadi kalau tidak optimalnya, begitu setelah kita melakukan beberapa tahapan maka menjadi optimal. Ya, kalau kita meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap apa? Nah, berarti harus ada kelihatan sebelum meningkat dan sebelum sesudah. Jadi makanya orang itu selalu membuat pretest dan post-test. Nah, karena tujuannya itu kita ingin melihat kemampuan orang apakah dia memahami atau tidak memahami. Nah, tetapi maksudnya bisa juga langsung teman-teman melakukan evaluasi saja manfaat dari apa yang kita lakukan. Nah, kalau misalnya sifatnya hanya sosialisasi. Kalau sosialisasi itu cukup kita melakukan evaluasi apakah yang kita lakukan ini bermanfaat atau tidak bermanfaat. Kan? Tapi kalau misalnya kita lakukan lagi edukasi, evaluasi manfaat, kita harus melihat juga bahwa apakah misalnya, apakah informasi ini kayak Pak Bambang ya, itu pertanyaannya seperti ini, apakah informasi mudah dipahami? Apakah informasinya itu bisa pokoknya ada beberapa indikator sesuai dengan tujuannya Pak Bambang seperti itu ya untuk evaluasi. Intinya bahwa kalau ada tidak meningkatnya berarti harus ada peningkatan. Kalau belum optimalnya harus ada optimalisasi. Nah, jadi harus kelihatan gambar dengan jelas. Nah, itu kan nanti kesesuaian dengan capaian aktualisasi. Ya, jadi itu kesesuaian nanti dengan capaian aktualisasi. Jadi nanti di tahap akhir pada saat kita implementasi, ketika kita melakukan merancang evaluasi, maka kita dengan mudah bisa menganalisa capaian-capaian dari aktualisasi yang kita lakukan. Oke, jadi tadi teman-teman yang belum sesuai dengan siklusnya, ada perencanaannya, ada pelaksanaannya, ada evaluasinya, segera dilakukan perbaikan-perbaikannya, perbaikan-perbaikan. Nah, kemudian juga teman-teman harus konsisten dari bab 1 tadi, bab 1, bab 2, bab 3-nya tadi itu harus sesuai dengan outline yang saya berikan. Ada beberapa panduan ya, ada outline-nya. Outline itu harus ada, maksudnya memang tidak ada sistematika baku dalam penulisan ini, tetapi ada outline. Outline itu adalah sesuatu yang tidak boleh tidak ada. Artinya itu kayak istilahnya komponennya. Ya, komponen-komponen itu diupayakan semuanya masuk. Nah, karena seperti kayak motor, businya saja tidak ada, dia tidak akan jalan. Nah, jadi tujuan diberikan komponen itu bahwa semua komponen yang diberikan itu harus masuk ke dalam rancangan aktualisasi. Nah, supaya nanti sesuai dengan panduan-panduan yang sudah saya berikan melalui WhatsApp group itu ya. Oke. Ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri? Silakan dulu stop share dulu ya, Bu Fatma. Stop share dulu ya. Ada pertanyaan? Kita buka dulu tanya jawab. Ya, kalau tidak ada, teman-teman silakan mempersiapkan diri untuk paper PowerPoint. Saya tunggu dulu ya, saya cek dulu.
Oke, saya share screen dulu tahapannya. Kelihatan? Ya, jadi ada slide pertama diupakan ada judul aksi perubahan, nama, jabatan, unit kerja, instansi, kemudian nomor. Oke. Terus slide kedua mungkin tugas dan fungsi. Sebutkan secara singkat dan jelas tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu sekalian ya. Lalu identifikasi isu masalah. Tampilkan isu atau masalah yang ada di tempat kerja kita. Kemudian kita tetapkan isu. Pada tayangan ini tampilkan isu yang dipilih untuk ditangani sekaligus dalam bentuk tools analisis. Nah, ini pun juga nanti dimasukkan saja dalam slide, tapi tidak semua juga dijelaskan ya. Artinya kita tampilkan saja kalau penguji minta kita jelaskan, kita jelaskan. Nah, sehingga tergambar proses penetapan isu tersebut, misalnya ada PKL-nya dan seterusnya. Nah, untuk gagasan kreatifnya, sebutkan nama gagasan kreatifnya. Jelaskan secara singkat cara kerja gagasan kreatif itu serta tujuan dan manfaatnya. Sesuaikan dengan tempat rancangan aktualisasi yang sudah diupload di LMS. Aktualisasi nilai-nilai berakhlak di setiap kegiatan ya. Jangka pendek ini sudah yang kita buat ini hanya dalam bentuk jangka pendek saja. Jangka menengah itu dalam bentuk rencana tindak lanjut ya. Dan jangka panjang juga seperti itu dibuat dalam bentuk rencana tindak lanjut. Ya, ada kan ya? Di evaluasi itu kan rencana tindak lanjutnya seperti apa. Nah, kemudian tahapan kegiatan dan pengendalian pekerjaannya, jadi sebutkan tahapan kegiatan beserta nilai berakhlak, ini belum saya ubah slide-nya, yang diaktualisasikan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Walaupun di rancangan ini baru bersifat rencana yang akan dilaksanakan dan akan diaktualisasikan. Nah, jadi slide aktualisasi nilai-nilai berakhlak ini bisa lebih dari satu slide, membuat sesuai kebutuhan ya, karena merupakan core dari rancangan aktualisasi. Nah, kemudian di slide penutup dalam tayangan kesimpulan tidak perlu dimuat karena apa yang disampaikan sudah merupakan kesimpulan. Ya, jadi untuk rancangan belum ada kesimpulan. Nanti diimplementasi baru ada kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Tetapi pada tahapan-tahapan ini sudah menggambarkan tahapan kegiatan untuk jangka menengah dan jangka panjangnya melalui rencana tindak lanjutnya nantinya. Ya, jadi ketika kita membuat aktualisasi itu kita sudah memperkirakan bahwa itu akan bisa kita apalagi namanya implementasikan dengan baik di tempat kerja kita. Nah, jadi sebagai refleksi, jadi kalau di aktualisasi ini sebenarnya refleksinya adalah kebiasaan baik apa saja yang selama ini kita lakukan di tempat kerja kita. Lalu kebiasaan apa yang akan kita perbaiki ke depan. Nah, itulah kemudian kenapa kita membuat tahapan itu akan tergambar bahwa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini akan terus kita lakukan secara terus-menerus, akhirnya akan menjadi habit, ya, atau pembiasaan. Nah, jadi kebiasaan apa yang ingin kita perbaiki ke depan, nilai-nilai akan kita aktualisasikan ini akan kita aktualisasikan selama 30 hari di tempat kerja. Nah, jadi sesuatu yang sudah terbiasa bagi kita masih perlu kita membiasakan hal-hal yang baik. Nah, itulah kemudian yang kita refleksikan nanti pada saat teman-teman akan melakukan habituasi. Ya, atau setelah kita merancang lalu kita menghabituasikan, ya. Nah, jadi apa yang kita habituasikan? Kepedulian pada situasi problematik unit kerja kita dan isu-isu lingkungan organisasi yang berdampak pada kinerja organisasi. Kemudian juga kebiasaan kita berpikir kritis, berpikir kreatif, dan mampu mengatasi masalah atau merespon isu-isu strategis. Nah, kebiasaan ini dalam melaksanakan nilai-nilai berakhlak. Ya, jadi sekarang ini, habituasi itu kan sesuatu hal yang ala bisa karena biasa. Kita pernah dengar ya seperti itu, ala bisa karena biasa. Nah, cikaracak ningga batu laun-laun jadi lengok, ya, katanya seperti itu dalam bahasa Jawa. Ketika pertama kali dibelai, kura-kura akan menyembunyikan kepalanya di tempurung. Nah, tapi semakin sering lama-lama menjadi nyaman. Kan seperti itu ya. Jadi membiasakan yang baik butuh kesabaran, kesungguhan, tabah, dan tahan akan godaan.
Nah, jadi itulah kemudian rancangan aktualisasi yang kita lakukan ini adalah sebenarnya adalah membiasakan yang hal-hal baik untuk meningkatkan kinerja organisasi kita. Ya, jadi teman-teman sekalian, tahapan-tahapan dari aktualisasi itu saya harapkan tadi sekali lagi saya selalu ulang-ulang bahwa harus menggambarkan perencanaan, ini harus berurut ya, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Nah, bagi tadi teman-teman yang belum ada evaluasinya, silakan untuk dirancang kembali atau ditambahkan evaluasi. Oke. Nah, seperti habituasi contohnya lagi ya. Orang yang biasa tinggal di perumahan ya, jalur kereta api tentu sangat terganggu waktu tidur. Namun karena kebiasaan juga kenyamanan tidur di rumah di pinggir rel kereta tiada berbeda dengan tidur di kamar hotel yang kedap suara. Sama dengan di rumah saya ya, teman-teman sekalian, saya tinggal di samping bandar udara. Ya, jadi pesawat itu turun naik turun itu sudah biasa. Jadi kalau saya ada pesawat tidak lagi terasa terganggu karena sudah terbiasa. Ya, sekali lagi habituasi adalah hal-hal untuk membiasakan hal-hal baik. Oleh karenanya kita susun semua kegiatan dan tahapan kegiatan dengan menginternalisasikan semua nilai-nilai berakhlak secara konsisten untuk bagaimana menuju pengembangan atau pembentukan karakter bangsa. Oke, baik teman-teman sekalian, untuk coaching kita pada hari ini cukup sekian dulu ya. Adapun nanti ada hal-hal yang mungkin teman-teman mau tanyakan, seperti biasa kita bisa langsung melalui live chat di WhatsApp grup kita atau bisa secara pribadi juga. Mau ada hal yang ingin didiskusikan secara pribadi, silakan teman-teman bisa menggunakan WhatsApp sebagai media komunikasi kita selanjutnya. Ada pertanyaan dulu sebelum kita mengakhiri, masih ada waktu 4 menit. Silakan pertanyaan. Atau sudah sangat jelas? Sekali lagi jangan menunda waktu ya. Begitu teman-teman sekarang mulai dirapikan. Kapan terakhir dikumpul Kak laporannya? Laporan rancangannya nanti ini? Belum terbuka mic-nya Kak. 1-2 hari ini, 1-2 hari ini. jadwalnya pun akan kami share paling lambat hari Kamis. Hari Kamis. Paling lambat hari Kamis, insya Allah. Oke, baik. Jadi teman-teman, kalau semakin lama masih ada waktu, silakan dirapi-rapikan dulu ya. Oke, saya senang kalau misalnya pengetikannya rapi. Ya, rapi, tidak kesana kemari, mencong kanan kiri, terus tulisannya banyak yang apalagi namanya tidak utuh, ya dibaca kembali. Itu kan bagian dari nilai apa? Nilai apa? Rapi. Rapi itu nilai dari mana? Internalisasi dari nilai apa, Pak Bambang? Kalau rapi. Kerapian, perbaikan tiada nilai kompeten. Kompeten, perbaikan tiada henti. Perbaikan tiada henti boleh, rapi, berorientasi pelayanan juga ya. Kalau kita mau membaca kemudian berantakan, apa yang mau dibaca ya kan begitu. Kadang-kadang juga itu mengelabui penguji. Kalau sudah terlalu rapi udah malas dibaca ya. Nah, jadi teman-teman menyesuaikan pengetikan Y generation. Semuanya lulusan CAT. Lebih dari berapa ribu orang adalah yang terpilih menjadi PNS. Nah, jadi bersyukur. Maka teman-teman harus meningkatkan kompetensi, termasuk dengan bekerja yang selalu tuntas, rapi, ya, selalu sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian ketika dikasih panduan, itu mudah dipahami dengan cepat, ya. Berpikir cepat, tepat. Oke, sampai bertemu nanti pada saat kita seminar rancangan. Pastikan teman-teman mentornya sudah dihubungi ya, nanti mentornya dihubungi, pastikan mereka harus hadir, kalaupun tidak bisa nanti harus ada yang mewakili atau didelegasikan, jangan sampai mereka tidak ada, karena kita tidak akan seminar kalau unsurnya tidak terpenuhi. Unsur dari seminar itu ada coach,
ada mentor, ada penguji, ada peserta, ada evaluator. Kalau tidak ada itu, maka kita tidak bisa seminar. Ya, jadi dipastikan teman-teman akan ditunda kelulusannya. Izin Ibu Coach, masih ada pertemuan sekali lagi pembimbingan tanggal 16. Oh, ada lagi pembimbingan. Ya. Oh iya, oke. Berarti itu nanti saya PowerPoint-nya nanti pas di akhir. Latihan presentasi di akhir. Ya, latihan presentasi di akhir. Saya kira itu ya teman-teman, dari sekarang sudah dipersiapkan, baik mentor apa dan seterusnya. Semuanya kita harus well prepared. Lebih cepat, lebih baik. Ya, oke. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sampai bertemu kembali. Saya serahkan ke Ibu Nova. Baik, terima kasih. Terima kasih. Isnaini Ramadan. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih atas kebersamaannya pagi ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada tanggal 16 pukul 7.30. Masih dengan materi yang sama, pembimbingan rancangan aktualisasi. Insya Allah kita semua sehat-sehat, dan giat pagi ini kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu coachnya boleh live, tetapi yang peserta ke main session dulu ya. Oke. Ya. Terima kasih, Oke, Wisna. terima kasih. Masya Allah. Terima kasih Bu. Main session ya.